Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Ya, Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Jadi ini menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, jadi pagi hari ini saya akan bicara tentang keluarga. Ada apa dengan keluarga Kristen saat ini sehingga gereja-gereja secara nasional mengambil tema Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Nah, kalau kita lihat di dalam, mungkin kita sebagai dasarnya dulu kita lihat di dalam Yosua 24 ayat yang ke-15 itu satu perikop bicara tentang ini rumah bisa dibaca, nanti ini terlalu panjang kalau dibaca semuanya. Yosua 24 ayat 15 mungkin bisa ditampilkan. Kalau enggak kita baca di Alkitab kita masing-masing. Nanti dalam hitungan ketiga kita baca, mungkin ada di bawah handphone juga yang anak-anak muda, ya ada Alkitabnya di situ. Kita baca sama-sama. Sudah dapat semua? Kita baca 1, 2, 3. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami di ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya, siapa yang mengatakan tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan? Siapa yang mengatakan demikian? Yosua. Yosua. Ya, bangsa Israel dikasih pilihan, kamu mau menyembah kepada nenek moyang yang disembah oleh nenek-nenek kita dulu, atau kamu memilih untuk tetap menyembah kepada Allah Israel yang telah membawa kita keluar dari tanah Mesir. Tapi Yosua dan keluarganya dia katakan, aku akan beribadah kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, kalau kita perhatikan akhir-akhir ini kasus cerai kenapa keluarga bisa berpisah? Ya, dikatakan hari ini kita melihat keluarga Kristen kelihatannya baik-baik saja, benar nggak? Kelihatannya baik-baik saja. Mereka punya rumah, mereka punya pekerjaan, mereka beribadah. Tapi yang menjadi persoalan, kasih di dalam keluarga sudah mulai dingin. Siapa yang datang dengan suaminya hari ini? Suami istri komplit. Suami ibu di mana? Ibu di mana? Suaminya di mana? Waduh, kenapa jauh-jauh? Ini sudah mulai dingin ini. Mana suaminya? Coba dipanggil, saya kesini. Nah ya, ya mungkin sama bapak boleh? Ya, oke. Jadi ini persoalan sedang terjadi sekarang kan. Rumah ada, pekerjaan ada, ibadah jalan, ke gereja rajin, doa rajin. Tapi yang menjadi persoalan, kasih di dalam keluarga sudah mulai dingin. Ada nggak yang bangun pagi, selamat pagi, ambil kopi sudah siap, atau masing-masing pergi? Apakah anak masih menyapa orang tua? Aku mengasihimu, aku menyayangi. Doa keluarga juga sudah jarang. Kemudian komunikasi jadi rusak. Siapa yang masuk mengisi ruang-ruang itu? Iblis yang masuk. Dikatakan iblis hanya datang untuk mencuri, Membunuh. apalagi? Membunuh. Bokor, apalagi? Luka. Jadi iblis hanya datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tidak ada untung-untungnya iblis. Ini ruang-ruang di mana kasih keluarga sudah dingin, dia masuk di situ. Apa yang dia buat di situ?
bagi suami-suami, setan buka matanya. Nah, lebih magarata itu. Jo, nanya tuh ini. Sudah mulai. Saya sedih. Banyak anak-anak yang kami tangani, orang tuanya cerai. Tidak mudah. Anak-anak kita banyak yang kami tangani benci sama bapaknya, benci sama ibunya. Tanpa kita sadari, banyak anak-anak mencari kasih sayang di luar sana. Akhirnya banyak yang terjerumus. Saya katakan, keluarga sudah mulai dalam keadaan kritis tanpa kita sadari. Jadi kalau kita lihat ada apa dengan keluarga Kristen saat ini? Apakah Allah masih peduli dengan keluarga kita? Ini menjadi pertanyaan. Ada apa dengan keluarga Kristen saat ini? Kenapa begitu banyak perceraian? Kenapa begitu banyak anak-anak yang sakit hati dengan orang tuanya? Banyak yang sakit hati terhadap bapaknya. Anak-anak muda nih, jujur, kita di dalam gereja, gak usah lihat bapakmu, gak usah lihat mamamu. Ada nggak yang sakit hati sama orang tuanya? Tidak ada ya, puji Tuhan. Bapak di penari. Ya. Adakah orang tua yang kecewa sama anaknya? Kalau ada yang ngangguk-ngangguk itu kecewa. Ya. Nah, kabar baiknya bahwa Allah datang untuk menyelamatkan keluarga. Amin. Ya. Jadi kalau kita lihat, ya, sejak awal Allah merancang keselamatan itu dimulai dari keluarga. Keselamatan itu dimulai dari mana? Dari keluarga. Siapa yang berperan di dalam keluarga? Kalau kita lihat, Alkitab tidak pernah memisahkan iman di dalam keluarga. Siapa yang berfungsi sebagai imam di dalam keluarga? Siapa yang berfungsi? Kalau kita lihat di dalam Kejadian 7, Allah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya. Tidak hanya Nuh yang diselamatkan, tapi seisi rumahnya. Berarti ada istrinya, ada anaknya, mungkin ada keluarga ponakan-ponakannya yang ada di dalam. Tidak hanya Nuh yang diselamatkan oleh Allah. Sama dengan keluarga-keluarga masa sekarang. Tidak hanya bapaknya yang diselamatkan, tidak hanya ibunya yang diselamatkan, tidak hanya anaknya yang diselamatkan, tapi Allah mau menyelamatkan semua yang ada di dalam keluarga kita. Jangan ada yang terhilang. Kemudian kita lihat Abraham dipanggil Tuhan. Tidak hanya Abraham yang dipanggil Tuhan, tapi bahkan dikatakan sampai keturunannya diberkati oleh Tuhan. Dan kita merasakan berkatnya juga sampai saat ini. Allah tidak memanggil satu orang, tapi Allah memanggil keluarga. Dalam keluarga ada suami, ada istri, ada anak. Tuhan mau menyelamatkan semuanya. Kemudian tadi Yosua berkata, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Mampu nggak kita berkata seperti itu? Walaupun tetangga saya tidak beribadah, walaupun satu kampung tidak beribadah, tapi saya dan keluargaku akan tetap beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun masalahnya, kami akan tetap beribadah kepada Allah. Jadi Allah tidak hanya menyelamatkan individu atau perorangan, tetapi satu keluarga. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam keluarga kita. Apakah mungkin keluarga kita baik-baik saja? Ya. Kadang kelihatannya baik-baik saja. Mungkin pernah lihat di YouTube itu, di media sosial, ada hamba Tuhan yang luar biasa pelayanannya, jemaatnya besar di Jakarta. Tapi tiba-tiba istrinya minta cerai. Setelah ditelusuri ternyata tiap malam dia siksa istrinya, ditendang, dia dipukuli.
itu kelas hamba Tuhan, kelas pendeta. Kalau kita tidak waspada, tidak ada yang steril. Tanpa Tuhan ada di dalam diri kita yang membentengi kita, kita bisa saja mengalami hal yang sama. Ya. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, yang pertama tadi, sejak awal Allah merancang keselamatan dimulai dari keluarga. Yang kedua, masalah keluarga Kristen zaman sekarang, semakin canggih teknologi, semakin canggih zamannya, masalahnya juga semakin canggih. Jadi zaman semakin canggih, masalah juga semakin canggih. Masalah dalam keluarga juga semakin canggih. Ada yang berkata, anakku baik-baik saja, tidak pernah keluar rumah, dia di kamar terus, tapi pegang handphone. Apa nanti? Buat di dalam kamar dengan handphonenya. Sehingga banyak orang tua, wah anakku baik-baik saja. Banyak orang tua tidak mau repot, kasih handphone ke anak-anaknya. Sehingga zaman sekarang anak-anak bukan lagi digurui dengan firman Tuhan, tapi digurui oleh dunia lewat media sosial, lewat handphone. Apa yang tidak ada di dalam handphone? Semua ada. Mau yang jahat, mau yang bahkan kalau mau belajar bom tidak usah kemana-mana, ini tinggal di handphone. Mau belajar mencuri ada di handphone juga. Mau belajar bohongin orang ada semua. Yang baik sekarang ada semua. Coba masuk di handphone, harga tai ayam berapa? Ada di situ harga. Semua dijual, tidak ada yang tidak dibuang. Ada yang tampung. Jadi kembali, banyak keluarga Kristen menghadapi tantangan yang serius. Ya. Kristen di gereja tetapi tidak Kristen di rumah. Nah ini banyak orang suci di dalam ruangan sini, kudus, tapi ketika keluar dari gereja kudus. Ya. Boleh haleluya, puji Tuhan, semangat memuji Tuhan. Apakah semangat yang ada di dalam gereja masih bisa dibawa keluar? Kita memuji Tuhan luar biasa di sini. Tapi keluar dari gereja, pergi nonton petarung, 300, 200, 100, polisi juga ada di situ. Besar-besar ditulis dilarang berjudi. Tapi itulah realita yang harus kita lihat. Mampu gak kita berkata tidak? Tadi saya sambil jalan tadi dijemput sama Pak Gembala, kembali ke diri kita. Sama saya waktu baru datang ke sana, ya langsung disodorin rokok, ya mampir-mampir lah. Saya beda. Ya. Kalau dulu kau suruh saya merokok, mungkin bisa. Tapi kita sudah dibahari di dalam Kristus, tubuhmu adalah bait Allah, kudus. Ya kita harus bisa berkata tidak gitu. Ya. Makanya kalau kita lihat Israel pernah besar nggak negara itu? Tidak pernah besar. Ya. Kalau kita bilang orang Kristen mau menguasai dunia, tidak akan pernah, karena kita akan selalu jumlahnya sedikit. Firman Tuhan sudah katakan, banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih. Jadilah orang yang terpilih, jangan jadi orang yang terpanggil. Banyak orang Kristen nanti yang berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku tidak mengenal kamu. Penyalah kamu, hai sekalian kamu pembuat kejahatan. Karena kita hanya jadi Kristen turunan. Karena nenek kita Kristen, kita juga Kristen, tapi kita tidak pernah paham. Ya. Mungkin ada yang dari Papua ya, merantau ke Papua, ponakan saya. Di Papua itu, kalau kepala sukunya pindah agama, ya satu suku itu pindah. Ya, karena mereka tidak pernah ditanamkan pemahaman tentang kekristenan. Ya, apa yang kepala sukunya pegang, ya itu. Harusnya kita tidak seperti itu. Nah, dikatakan tadi Kristen di gereja tetapi tidak di rumah, rajin beribadah tetapi jarang doa bersama.
Pernah nggak kita bangun mesbah doa di dalam keluarga kita? Pagi-pagi, sebelum melakukan segala sesuatu, mulailah doa dulu. Doa tidak usah panjang-panjang. Lebih baik pendek tapi berdoa daripada tidak berdoa sama sekali. Benar nggak? Ya, doa Tuhan tidak melihat panjang pendeknya doa, tapi ketulusan hati kita di dalam berdoa. Bukan urutan kata-kata yang bagus yang didengar Tuhan, tapi keikhlasan kita, ketulusan kita, kerinduan kita mau berjumpa dengan Tuhan. Jadi dikatakan rajin ibadah tetapi jarang doa bersama. Firman Tuhan tidak lagi dibicarakan di rumah. Adakah yang masih membicarakan firman Tuhan di rumah? Atau jarang? Kalau kita jujur jarang ya. Jarang. Ya. Pernah nggak kalau kita kasih makan babi sambil dielus dalam nama Yesus cepat besar? Kalau saya ingat mama saya dulu waktu masih pelihara babi, waduh ribut terus sama babi. Kasihan babi tidak bisa ngomong gitu. Kan bisa kita berkati kan? Saya berkati pekerjaan, piaraan, apa saja. Kita mulai berkatakan firman Tuhan, pasti berhasil. Ya. Kemudian kurang komunikasi, lebih banyak emosi. Benar nggak dalam keluarga? Kurang komunikasi, lebih banyak emosi. Lebih banyak marahnya daripada komunikasi kan? Suami istri saling menyalahkan, benar tidak? Betul? Benar? Kebetulan. Betul apa benar? Nih. Pernah menyalahkan anak? Orang tua? Orang tua? Anak pernah menyalahkan orang tua? Ini kan drama-drama yang terjadi di dalam keluarga. Ya. Suami istri saling menyalahkan, mungkin anaknya telat pulang, ya suaminya tidak apa-apa, anak laki-laki harus begitu. Ya. Istri tidak mau seperti itu. Ya. Jadi orang tua sibuk. Ya. Kalau orang di kota biasa ketemu anaknya itu, ya jadi tidak heran kalau dia panggil pembantunya itu mamanya. Apalagi di Jakarta kan macet, mereka udah berangkat 4 subuh, udah berangkat, anaknya masih tidur, pulang kerja, kadang jam 7, jam 8 baru sampai, anaknya sudah tidur. Jadi anaknya sepanjang hari 24 jam ketemu sama pembantunya, sehingga dia panggil pembantunya mama, lebih dekat ke pembantunya daripada ke orang tuanya, karena kesibukan pekerjaan. Kemudian karena orang tua sibuk, akhirnya anak mencari perhatian keluar sana. Makanya kalau di Jawa Barat ya tempat kami itu penduduknya hampir 50 juta sekarang. Hanya berapa persennya dari Toraja gitu. Hampir 50 juta. Dan dari survei anak-anak muda banyak yang lebih tertarik kepada bapak-bapak. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka mencari figur bapak. Karena orang tua terlalu sibuk bekerja sehingga tidak memperhatikan anaknya. Jangan sampai juga terjadi di dalam keluarga kita. Kita tidak punya waktu kita dengan anak kita, dengan keluarga kita di saat pagi hari. Bangun mesbah doa, bangun mesbah keluarga, berdoa bersama-sama. Kemudian bisa juga masalah tekanan ekonomi. Ya, karena kebutuhan yang tinggi sehingga orang tua harus banting tulang untuk bekerja. Pekerjaan mencuri waktu untuk keluarga. Anak-anak sibuk dengan handphonenya masing-masing sehingga waktu untuk keluarga jarang berkomunikasi. Ya. Mungkin sudah mulai terjadi dan akan terjadi. Kalau kita lihat di kota-kota besar, mereka keluarga pergi, kata kita mau pergi refreshing, carilah tempat wisata, tapi mereka sampai di sana masing-masing pegang handphonenya. Ya badan sih dekat, tapi pikiran tidak benar.
sama-sama. Nah, ini problem yang sedang kita hadapi di dalam keluarga. Tanpa kita sadari, keluarga kita ada di dalam titik kritis. Sehingga apa yang dikatakan Yosua, walaupun bangsa Israel yang lain, keluarga-keluarga yang ada di Israel, mereka mungkin sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan apa yang mereka lakukan, menyembah kepada roh-roh nenek moyang. Tapi Yosua katakan, aku dan keluargaku tetap menyembah kepada Tuhan. Itu kerinduan kita. Nah, yang ketiga, Allah datang lewat Yesus untuk memulihkan keluarga. Natal yang kita peringati di bulan Desember, Yesus datang tidak hanya kita peringati sebagai juru selamat, tapi Dia datang untuk memulihkan keluarga kita. Saya tidak tahu apa yang terjadi di dalam keluarga kita. Mungkin keluarga kita kelihatan baik saja, tapi tanpa disadari ada hal-hal yang sedang menggerogoti keluarga kita, yang bisa seperti bom waktu yang bisa meledak setiap saat. Yesus lahir bukan di istana, tetapi Dia lahir di sebuah keluarga yang sederhana, Maria dan Yusuf. Yesus hidup taat kepada orang tuanya. Dia menghargai orang tuanya. Ada saling memahami ketika mereka ke Bait Allah dan anaknya hilang. Yesus sedang bercakap dengan para ahli Taurat. Bukan ibunya tinggalkan, Dia cari. Ini bukti bahwa mereka saling memperhatikan di dalam keluarga. Ini contoh yang nyata yang Tuhan sendiri berikan bagi kita sebagai keluarga. Ya. Anak menghormati orang tua menghargai anak, saling menyayangi satu dengan yang lain. Itu benteng di dalam keluarga kita. Kalau kita lihat, kita baca satu ayat lagi di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kisah Para Rasul 16 ayat 31. Kita dapat? Kita baca sama-sama kalau sudah dapat. Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat 31. 1, 2, 3. Dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Ya, bukan satu orang, seisi rumahmu. Percayalah kepada Tuhan Yesus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumah. Kalau kita lihat konteksnya ini, waktu Paulus dan Silas itu di penjara, kemudian terjadi gempa bumi, ya, dan mereka lepas, pintu-pintu penjara terbuka, tapi orang yang ada di dalam penjara termasuk Paulus dan Silas. Itu terjadi kejadian itu pada saat mereka menyembah Tuhan dan berdoa. Jadi Tuhan lepaskan mereka. Tapi tidak hanya dikatakan di situ mereka tidak lari. Itu yang membuat kepala penjara bertobat seisi rumahnya. Mulai dari apa? Pujian, penyembahan, doa. Keluarga-keluarga kita juga akan mengubahkan keluarga-keluarga yang lain. Kalau kita mulai dari pujian, bangun mesbah doa. Pagi-pagi bangun mesbah doa. Cari Tuhan. Saya praktekkan di rumah ya. Kami anak-anak di sana ya, puji Tuhan ada awal-awal kan 2 dari sini ya, jemaat kita di sini, Elsia sama Divia. Nah, mereka kan sudah masuk kampus masing-masing. Nah, kita tiap jam 5 pagi itu kita udah mulai doa. Nanti malam lagi doa. Dan Tuhan itu luar biasa gitu. Ya. Saya katakan Tuhan yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus adalah sumber segala sumber. Ya. Sumber segala sumber. Apa yang kita butuhkan, cari Tuhan. Mulai dengan Tuhan. Banyak hal yang kadang kita tidak pikirkan, tidak muncul di dalam pikiran kita, tapi itu yang Tuhan berikan. Ya.
Mungkin contoh Elsia, waktu itu yang saya tawarin ke adiknya, loh kenapa dia yang pergi? Itu kan cara Tuhan semua kan. Bahkan Elsia nggak ketemu dia kok, saya ketemu adiknya. Nah, adiknya yang, kamu ke sana nggak? Kok kakaknya yang ke sana? Ya. Dan dibilang dia tidak pernah mimpi untuk menginjak namanya Jawa, pusatnya Indonesia. Nggak pernah katanya gimana rasanya naik pesawat, ya, gimana kemarin mereka baru pulang dari Jakarta, ikut apa itu di Senayan ya, yang mereka KKR Natal di situ. Saya bilang itu cara Tuhan. Bahkan saya nggak pernah ngomong sama mamanya, nggak pernah ngomong, hanya kayak ada gerakan aja. Ya. Tapi itu cara Tuhan semua. Ya. Saya katakan, saya rindu melihat orang-orang di daerah saya, di kampung saya. Saya tidak punya uang untuk saya bisa berikan. Tapi saya katakan, saya punya banyak jaringan. Kalau ada yang mau sekolah perawat, bahkan kemarin ada satu pengusaha yang nawarin, kalau ada anak-anak dari Toraja yang mau bekerja ke Jepang tapi harus kuliah S1 dulu, mungkin biayanya besar tapi kita bisa atur untuk bisa dia bekerja di Jepang. Dan banyak. Kalau kita mau, saya katakan, siapa kita ini? Yang sederhana. Kembalikan Tuhan sebagai kepala keluarga. Itu. Tidak ada cara lain. Kembalikan Tuhan sebagai fokus utama di dalam keluarga. Apapun yang kita lakukan, selalu berkata, kalau Tuhan menghendaki, biarlah kehendak Tuhan yang jadi, biarlah rancanganmu yang terjadi, bukan rancanganku yang terjadi. Biarlah pikiran Tuhan yang menyertai setiap pikiranku, sehingga apapun yang aku pikirkan, semua untuk memuliakan Tuhan. Aku bekerja, biarlah pekerjaanku memuliakan Tuhan. Apapun yang aku lakukan, biarlah semua untuk kemuliaan Tuhan. Aku berusaha dan berhasil, biarlah aku pakai uangnya untuk memuliakan Tuhan. Apapun pekerjaanku, biarlah pekerjaanku memuliakan Tuhan. Kita harus berkatakan demikian, bukan untuk diriku lagi. Kalau kita sudah hidup di dalam Kristus, bukan untuk aku lagi, tapi bagi Kristus segala kemuliaan. Sehingga di dalam kita berkata-kata pun kata-kata yang memberkati orang, di dalam kita bertingkah laku pun tingkah laku kita yang memberkati orang. Sehingga dimanapun firman Tuhan katakan, di mana tanah kamu pijak, di situ nama Tuhan dimuliakan. Bukan kita jadi kompor, ya kan? Kalau kompor sudah dinyalakan bisa meledak, itu kompor zaman dulu yang ada sumbunya. Makanya banyak orang yang mudah emosi dikatakan sumbu pendek. Karena kompor zaman dulu, kalau kompornya sudah sumbunya udah pendek itu, kalau nggak diganti bisa meledak gitu. Ya. Ada orang yang hanya disentuh sedikit bisa meledak langsung. Ya. Tapi kalau Kristus dihadirkan di situ akan berbeda, ya. Nah, kemudian bangun mesbah keluarga tadi, doa singkat lebih baik daripada tidak sama sekali. Mulai dengan Tuhan, firman Tuhan dibaca bersama walaupun hanya sebentar. Hidupkan kasih Kristus di rumah, saling mengampuni. Apakah ada di sini yang sulit mengampuni? Jadi di mana Yesus hadir, di situ ada pemulihan. Di mana Yesus hadir, di situ hubungan, baik itu suami istri, baik itu anak dengan orang tua, semua akan dipulihkan. Mungkin kita juga ada hubungan dengan tetangga kurang baik, hadirkan